Tuhan membutuhkan orang yang merespon. Orang yang mendengar perkataan Tuhan itu mempunyai iman di dalam diri mereka. Mengapa? Agar iman yang kemudian memancarkan harapan itu bisa Tuhan bangkitkan untuk masuk ke dalam realitas yang sebenarnya. Baik itu kesembuhan, pemulihan maupun kemerdekaan secara rohani. Tuhan memberikan roh. Tuhan memberikan kemerdekaan. Tuhan memberikan pemulihan, kebangkitan. Dan di dalam namanya, banyak orang misinterpretasi tentang nama itu. Ada orang mungkin kemudian secara latah membuat nama itu menjadi suatu hal yang menjadi hal yang mantra. Dengan nama Yesus, memakai mantra tertentu untuk kemudian untuk berjudi, untuk kemudian berdosa dan sebagainya. Nama Yesus dipercayakan kepada kita karena nama itu punya otoritas di dalamnya. Punya iman yang bisa terpancar keluar dari situ. Ada kesembuhan terpancar keluar dari situ. Bukan untuk kemudian menjadikan semua apa yang kita inginkan terwujud. Termasuk keinginan yang salah mungkin. Bapak Ibu sekalian, nama itu memberikan suatu bentuk kekuasaan, pernyataan, kesembuhan, kebangkitan. Namun kalau kita salah mempergunakannya, nanti kelak akan dipertanggungjawabkan di depan Tuhan. Ketika Yesus disalib, ia disalib di tanah di bumi ini. Tapi apa yang ia kucurkan ke dalam tanah? Darah, kehidupan, benih ilahi. Yang kemudian menjadi sumber pengharapan bagi seluruh orang di muka bumi ini. Keselamatan yang tercurah di kayu salib itu. Namun secara jasmania itu tampaknya mengerikan. Namun saudara tahu nggak Bapak Ibu sekalian, ketika darahnya terkucur ke dalam tanah, itu menjadi pokok keselamatan. Tapi sayangnya, bagi mereka yang taat kepada Dia. Darah Yesus, nama Yesus, kesembuhannya, imannya diberikan kepada siapa saja yang memberikan dirinya untuk diubah. Tapi kalau ada orang yang gak bisa diubahkan, namun datang dengan setiap paradigma yang sama berulang-ulang terus, apakah bisa mendapatkan apa yang Tuhan nyatakan? Sangat sulit. Karena kemudian yang Tuhan inginkan adanya satu ketaatan untuk ia bisa mengubah semuanya itu. Sekarang kita tahu dari segala apapun yang sudah kita bahas, ternyata Tuhan Yesus menyaring, memfilter. Ia kemudian memfilter banyak orang yang mendengar Injil, adakah ada responnya? Apakah ada kebangkitannya? Apakah ada iman untuk menyatakan semuanya itu bahwa ia bisa mengubah orang-orang ini? Dalam Markus 11 ayat 21, maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Dalam terjemahan yang sebenar-benarnya, dalam bahasa Aramnya, diterjemahkan begini, iman seperti yang dimiliki Tuhan atau iman yang dicipta oleh Allah. Yesus mengajarkan bahwa kita mesti memiliki iman yang dicipta oleh Allah. Iman yang kemudian seperti yang dimiliki olehnya. Apakah beda Pak dengan iman kami saat ini? Iman kita saat ini? Bisa saja berbeda. Bagaimana caranya agar kita memiliki iman anak Allah seperti apa yang Tuhan punya? Yang pertama, kita mesti fokus. Fokusnya kepada siapa? Kalau tadi soal tentara yang menghidupi segala sesuatunya, bukan menghidupi soal bagaimana dia punya gaji, bagaimana cukup apa tidak. Tentara itu hanya fokus bagaimana menyenangkan komandannya. Tugasnya seperti begitu saja dan tidak memikirkan yang lain. Ia menceraikan dirinya dengan dunia untuk fokus kepada komandannya. Fokus kepada siapakah kita pada hari ini? Fokus kepada Kristus. Tinggalkanlah segala sesuatu yang akan mengalihkan perhatian kita dan pusatkanlah pandangan kita kepada Yesus. Alasannya bahwa Yesus itu adalah Sang Pencipta, seorang creator. Dan ia pula yang menciptakan iman itu.
Dan ia pula yang menyempurnakan iman itu agar menjadi iman yang sempurna. Kalau kita tidak fokus kepada Tuhan Yesus, tapi kita fokus kepada pertolongan yang jelas-jelas ada di dunia ini, bahwa kita sedang mengesampingkan Yesus sebagai fokus utama kita. Sama seperti tumbuhan yang tadi. Biji yang sekecil itu kemudian tumbuh jadi tanaman yang besar dan ada punya banyak kehidupan di dalamnya. Bukan cuma satu biji kecil, tapi ada buah yang banyak dari biji kecil itu. Tapi syaratnya dia mesti mati dulu. Syaratnya tanah itu mesti mengubur dia dalam segala macam ketidakberdayaannya dia untuk tumbuh. Dan Yesus membawa kita dari kematian di dalam tanah itu, dari baptisan itu, dari kematian tubuh dosa kita itu, untuk kita kemudian dibawa, disempurnakan dalam tuntunan iman yang sebenarnya. Jangan takut lu kemudian kita gugur dalam iman. Karena ia setia. Mungkin kita nggak setia sama Tuhan. Namun ia setia, sungguh-sungguh setia bahwa kita masuk ke dalam pengalaman yang indah dan nyata. Untuk kemudian kita hidup bersama-sama dengan dia. Dan yang kedua, setelah fokus, apa? Joy, sukacita. Mungkin ketika kita berjalan, kita sedang melihat tidak ada bentuk-bentuk pertolongan dari Tuhan. Tapi apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang Tuhan latih? Adakah sukacita itu tetap ada dalam perjalanan hidup kita? Tugas kita seperti seorang tentara itu dan seorang petani yang menanam itu, kerjakanlah segala sesuatu dan terus melangkah. Tuhan sendiri dalam Ibrani 12 ayat 2 itu. Tuhan sendiri pemikul salib. Tuhan sendiri mengabaikan aib. Namun di akhir hidupnya Tuhan itu kemudian dibangkitkan dan kemudian duduk di sebelah kanan tata Allah. Ada kehormatan. Ada kemenangan di depan sana. Itulah makna dari sukacita yang kita hidupi di dalam pergumulan itu. Dan kemudian apa yang ketiga? Respon. Mari kita pikirkan dia dan apa yang dirasakannya terus menerus. Maka nyatalah keilahiannya. Maka nyatalah otoritasnya. Maka nyatalah penyelesaian pekerjaannya. Dan bila kita mencontoh Tuhan Yesus, lihat ini baik-baik teman-teman sekalian, maka nyatalah keilahian Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Katakan amin. Yang kedua, maka nyatalah otoritasnya yang jelas di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, maka nyatalah kita sedang menuju kepada penyelesaian pekerjaan-pekerjaannya yang akhir ini, yang ada di akhir zaman ini, dan kita dimenangkan karena kita lulus dalam ujian kehidupan di dunia ini. Iman anak Allah yang diberikan oleh Tuhan Yesus dipastikan pasti berhasil. Dikatakan pasti berhasil. Katakan pasti berhasil. Pasti berhasil. Karena dierami oleh Roh Kudus pada mulanya. Pada mulanya langit bumi ini dierami oleh Roh Kudus. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Sepertinya kecil ya. Sebetulnya dalam bahasa Inggrisnya Roh Kudus mengerami bumi. Gambarannya seperti apa sekarang pada masa ini? Roh Kudus mengerami orang percaya untuk menjadi anak-anak Allah yang dimenangkan di dunia ini.